Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh. Kita akan menikmati firman Tuhan dalam saat teduh saat ini. Mari sebelum kita baca dan renungkan firman-Nya, kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami kembali akan menikmati firman-Mu dalam saat teduh saat ini. Kami mohon kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu memampukan kami memahami firman-Mu, dan firman ini akan menjadi penolong kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyatakan pelayanan firman saat ini, urapi pula hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Lalu bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pembacaan kita saat ini saya pilih dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, ayat 27 sampai 28. Kitab Injil Lukas, pasal 11, ayat 27-28, demikian firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Dari semua bacaan kita saat ini, saya menarik sebuah tema, bahagia karena mendengar dan memelihara firman Allah. Bahagia karena mendengar dan memelihara firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak hal yang menjadi ukuran dan standar kebahagiaan yang dipakai di dunia ini. Ada yang mengukur kebahagiaan itu karena harta dan kekayaan. Jadi orang yang memiliki harta, memiliki banyak kekayaan, identik dengan kebahagiaan. Ada pula yang mengukur kebahagiaan dari pangkat atau jabatannya. Bahwa orang yang memiliki pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, identik ia adalah orang yang berbahagia. Dan masih ada banyak ukuran-ukuran kebahagiaan yang dipakai di dunia ini untuk mengukur kebahagiaan seseorang. Konteks pembacaan kita dari Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28 memberikan sebuah perspektif baru tentang arti dari kebahagiaan itu
dari sudut pandang Tuhan Yesus. Ayat 28, Tuhan Yesus memberikan standar kebahagiaan itu. Bahwa kebahagiaan menurut Tuhan Yesus adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupannya di dalam dan merespon firman yang didengarnya. Bahwa bagi Tuhan Yesus yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan senantiasa memelihara firman itu dalam hidupnya dan berjuang mewujudkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita meretas ke dalam pembacaan kita, maka jelas Tuhan Yesus memberikan pencerahan dari firman Tuhan saat ini bahwa berbagai ukuran, berbagai standar kebahagiaan menurut ukuran manusia, menurut ukuran dunia, itu tidak sama dengan ukuran dan standar kebahagiaan menurut firman Allah. Standar-standar kebahagiaan menurut dunia itu fana, akan berakhir. Orang yang kaya tidak akan selamanya kaya. Orang yang memiliki pangkat jabatan tidak akan selamanya pada jabatannya. Suatu saat akan berakhir. Suatu saat akan ditinggalkan. Karenanya Tuhan memberi pesan bagi kita saat ini. Jangan kita menggantungkan harap. Jangan kita menggantungkan ukuran pada kebahagiaan dunia. Tetapi bagaimana kita berupaya agar kita dapat fokus kepada bagaimana mengupayakan kebahagiaan menurut kehendak Tuhan. Yaitu bagaimana berupaya agar dapat menjadi pelaku yang mendengar, memelihara, dan memberlakukan firman-Nya. Jadi kita saat ini diingatkan, mari hidupi kehidupan kita dalam kesetiaan mendengar, memelihara firman Allah dan memberlakukannya. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati, kehidupan yang menikmati kebahagiaan di dalam dan bersama Tuhan. Yang kedua, bahwa bahagia atau kebahagiaan menurut Tuhan Yesus, sekali lagi itu tidak lepas dari firman Allah ayat 28 pembacaan kita. Kebahagiaan yang sejati menurut Yesus adalah ketika kita mendengar dan memelihara firman dalam hidup kita. Bahwa ketika kita mendengar firman dan memeliharanya dalam hidup, firman akan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran, dan buah-buah roh akan hadir dalam hidup kita. Kita akan memiliki kasih, kita akan memiliki sukacita, kita akan memiliki damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Juga ketika kita mendengar dan memelihara serta memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan kedagingan, sehingga itu tidak menodai kekudusan hidup kita dan tidak menjerumuskan kita kepada kebinasaan dosa. Jadi sekali lagi, bahagia karena mendengar dan memelihara firman Tuhan harus kita perjuangkan dalam hidup kita.
Sehingga kehidupan kita senantiasa berpadanan dan hidup selalu terarah kepada Kristus, Sang Roti kehidupan yang berasal dari sorga. Mari kita menjadi pribadi yang setia dan taat mendengar, kemudian berupaya memperlakukannya. Dan biarlah firman itu menghidupi kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang dihidupi oleh firman Tuhan berbuah dalam kehidupan kita, dan kita terhindar dari hal-hal yang Tuhan tidak perkenankan. Dan yang terakhir, mari kita semua memaknai kehidupan ini dengan setia mendengar firman, agar kita dimampukan, kita diteguhkan, kita dikuatkan dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya dalam memaknai, menghadapi masa-masa pandemi ini. Bahwa kita memang memiliki kekhawatiran, kita ada dalam berbagai kungkungan keterbatasan karena pandemi. Mari kita maknai itu dengan setia, membaca dan merenungkan firman, memelihara firman. Karena dengan itu kita akan diteguhkan, kita akan diberi hikmat untuk menyadari sebuah realitas indah, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan ada bersama kita, sehingga kita mampu menghadapi pandemi ini di dalam iman kepada Tuhan. Dan sekalipun kita bergumul karena pandemi, kita tetap dikuatkan, dan disitulah kebahagiaan kita. Mari hidupi firman dalam kehidupan kita, karena dengan itu Tuhan menjaminkan kebahagiaan bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akhiri saat teduh saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau berkenan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati saat teduh. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu mengajar kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup di dalam firman-Mu, agar kami menjadi pribadi yang memiliki kebahagiaan yang sejati bersama-Mu. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu dalam berbagai gumul juang mereka. Bagi mereka yang sakit, proses pemulihan, berobat jalan, dirawat di rumah dan di rumah sakit. Juga yang sementara menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mari Tuhan Engkau datang, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Sehingga bagi mereka yang sakit, proses berobat jalan, pemulihan, bahkan mereka yang sementara menjalani isolasi mandiri, boleh dimampukan melihat realitas pergumulan itu di dalam dan bersama Tuhan, sehingga mereka tetap dikuatkan dalam iman, dan pada saatnya kami percaya mereka akan dipulihkan. Khusus hamba-Mu Ibu Pendeta yang dirawat di rumah sakit Primaya, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan. Bagi para lansia kami, teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka, sehingga mereka terus dalam menikmati dan menjalani masa lansia berpengharapan dan beriman kepadamu. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Keluarga Bapak Santos bersama anak-anak dan cucu-cucu. Keluarga almarhum Oma Grace atau Ibu Berta Bangri. Keluarga Nenek Tari. Mari Tuhan, mereka yang berduka, Tuhan menjadi penghibur bagi mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan di Jemaat Dadi dalam seluruh gumul juang kami, dalam karya kerja dan upaya-upaya kami mencari nafkah, dalam tumbuh kembang pendidikan dan masa muda anak-anak kami. Biarlah seluruh kasih-Mu, kepenuhan berkat-Mu,
keselamatan, kekuatan, kesehatan senantiasa Engkau nyatakan, sehingga kami dapat memaknai kehidupan kami di dalam dan bersama Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk kami majelis gerejamu dan pengurus OIG dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaatmu. Mari Tuhan berkati kami, berkati program kerja yang sudah, sedang, dan akan kami kerjakan. Kami berdoa untuk panitia-panitia khusus dalam jemaat kami, panitia pembangunan dan pengadaan, panitia pembangunan Pastori 2 dan pengadaan tanah gereja, panitia Komperklas PPGT Kelas Makassar. Berkati kedua panitia ini, sehingga boleh mewujudkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Kami berdoa untuk perjuangan kami memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan, sehingga pada saatnya badai COVID ini dapat kami lalui. Mereka yang ada di garda terdepan, para medis, dokter, TNI, Polri, para relawan, Tuhan kuatkan. Tuhan berkati pemerintah bangsa negara kami, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya yang ada di kota Makassar ini. Berkati kehidupan kami selanjutnya, biarlah kami terus menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami angkat semuanya, bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita saat ini. Kiranya kita terus menjaga kesehatan kita, taat pada protokol kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.